Oke, silakan Kak Rere bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Heeh. Udah ada persiapan apa aja untuk yang tes besok? Usaha Baik, dan doa. besok Usaha dan doa ya. Ya, oke. Ada yang tes besok ya, Mamang? Ada sih. A- Ada yang dapat jatuh besok? Ya, semoga bisa dimudahkan ya. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang TIU ya. TIU yang operasi bilangan, pola bilangan, dan soal cerita. Mungkin yang kemarin juga udah pernah ngerjakan, jadi ini mungkin lebih ke pembahasannya aja ya. Oke. Ini untuk nomor yang pertama ya, 2/6 kali 12 min 1/5 dibagi 4 plus 1/10. Untuk yang seperti ini, untuk perkalian dan pembagian, itu tuh didahulukan dibandingkan yang pengurangan ataupun penjumlahan. Tetapi ketika ada pengurangan atau penjumlahan di dalam kurung, maka yang perkalian sama pembagian itu nanti diakhirkan gitu, kayak gitu. Kalau di sini kan tidak ada yang operasi apa namanya ini, operasi pengurangan dan penambahan kan tidak ada yang di dalam kurung. Berarti kita mengerjakan dulu yang perkalian dan pembagian seperti itu. Jadi misalkan 2 kali 2 berarti yang di ini yang dikerjakan duluan adalah yang perkalian dan pembagian ya. 2/6 kali 12 tuh berarti dicoret ini kan 6 dicoret kan 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. Min 1/5 dibagi 4. 4 bagi 4/5. Ditambah 1/10. Karena di sini pecahan ya, kita buat aja yang ini kan 5, ini 10. Berarti kita nyari penyebutnya yang agar bisa dijumlahkan. Kita penyebutnya yang di sini kan paling besarnya 10. Apakah 10 bisa membagi 5? Kalau semisal 10 bisa membagi 5, berarti kita ambil yang 10-nya kayak gitu. Berarti 4 min 4, maaf ya ini jadikan per 10 ya. Berarti 10 dibagi 5 berapa? 2 ya. 2 dikali 4 berarti 8. 8. Ditambah 10 tetap ya berarti 1. Atau 4 min 9/10. 4 min 9/10. Berarti kan kalau 4 min 9/10 kita juga jadikan 10 juga ya yang di sini ya per 10 juga ya berarti 40 ya. 40 ya. 40 min 9 sama dengan 31/10. 31/10. Sebentar ya, ini kok sebentar. Dikurangi dulu habis itu ditambah ya. Kak, kita ada yang komen. Yang Iya, 1/5 dibagi 4 harusnya jadi 1/20. iya. 1/20 ya, ya bentar. Ya. Iya 4. Oh ya, ding, ini maaf ya tadi saya dikalikan soalnya Ahwan ya. Maaf, maaf. Maaf, 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 maaf. Udah agak siang jadi saya kurang Jangan lupa konsentrasi, minum maaf aqua, ya. Kak. Ya, Ahwan ya. Bentar, bentar. Bentar, bentar ya. Maaf, maaf. Tadi malah saya dikalikan bukan dibagi ya. Oke, maaf ya, maaf, maaf sebentar. Jawabannya udah ketahuan ya. C empat Iya, koma C nol ya tujuh. jawabannya C ya karena di situ C ya. Jadi di sini bentar ya, maaf. Berarti kan ini 1/4 ya, 1/5 ya. Karena kan dibagi 4 ya. Berarti kalau dibagikan kalau kita diputer ya. Kalau dibagi misal jadikan perkalian berarti 1/5 dikali 1/4 kayak gitu ya. Tadi maaf malah saya mengkalikan ya. Maaf.
plus 1/10 ya. Berarti 4 min 1/5 dikali 1/4. Karena di sini dibagi jadinya yang 4 jadi 1/4 ya agar bisa dikalikan kayak gitu. Jadinya 4 min 1/20 plus 1/10. Sama dengan, karena di sini penyebutnya 20, kita buat yang 20 semua ya. Penyebutnya kan 20 agar bisa dijumlahkan ya. 20 berarti 20, kalau 4 berarti 80 ya. 80 min 1 plus 2. Duanya tuh dari, ini kan jadi 20, berarti 2/20 kayak gitu. Atau 80 min 1 plus 2. Berapa jadinya? 79, 81 ya. 81/20. Atau 4,05 kayak gitu. Kalau misal dijadikan pecahan. Ini kan 80 dibagi 20 kan 4. Terus 1/20 tuh bersama dengan 0,5 kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah jelas? Jelas, Kak. Ya jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ini. Sebentar. Ini tuh berarti, maaf ya, bentar. Ini ketutupan. Sebentar. Untuk yang ini kan 5/7 min min 5. Kalau min ketemu min berarti jadikan plus ya. 5/7 min sama min jadinya plus ya. Plus 5. Dibagi 5/6 dikali min 20 plus 1/27. Karena di sini dibagi, kita jadikan dikali aja ya. Jadi ditukar ya. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut ya. 1/21 kali 27/3 kayak gitu. Jadinya sama dengan 5/7 plus 5. Kalau ini dijadikan pecahan, ini kan pecahannya masih campuran ya, bilangan pecahannya campuran, ada yang bilangan bulat, limanya masih bulat, terus 5/6 masih pecahan. Kita jadikan pecahan semua ya. Jadinya 6 kali 5 berapa? 30 ya, 30 tambah 5 jadinya 35. Kalau kita, karena ini dibagi, biar bisa dikalikan, kita tuker ya dari 35/6 jadi 6/35 kayak gitu. Dikali min 20 ditambah. Karena di sini udah 21. 21 tuh dibagi 3 tuh berapa? 21 dibagi 3 tuh 7 ya. Kayak gitu. 27 dibagi 3 9. Berarti 9/7 kali 3 21. 21. Atau kita bisa sederhanakan lagi ya. Dibagi 3 bisa kan ya 3. Dibagi 3 juga bisa jadinya 7. 3/7 kayak gitu. Sama dengan 5/7 plus 30. Ini kan udah ini dikalikan ya. 5 kali 6 tuh berarti 30 ya. 30/35. Dikalikan min 20 plus 3/7. Oke. Berarti 5/7 ditambah 30 dikali min 20 tuh berarti min 100, min 60 ya. 60 per min 600 ya. 630 dikali min 600 ya. 600/35 ditambah 3/7. 3/7. Di sini kan udah per 7 semua ya.
biar sama, ini kan per 7, ini per 35, ini per 7, kita jadikan per 7 juga ya di sini ya. 35 dibagi 7 tuh, 35 dibagi 5 tuh berarti 7 ya. Ini dibagi 5 jadi biar jadi 7 ya. 7 per yang di atas juga dibagi 5 tuh berarti 600 dibagi 5 tuh berapa? 120 ya. 120 kayak gitu. Sama dengan 5, ini per 7 semua ya. 5 min 120 plus 3 sama dengan, ini min 120 dari 600 dibagi 5. Karena 35 dibagi 5 tuh bisa 7 kayak gitu. Jadi yang di atas juga mengikuti. Hasilnya min 112 per 7. Atau kita bisa sederhanakannya lagi, jadinya min 112 dibagi 7 itu berapa? 112 dibagi 7. Berarti kan di sini 1 ya. 7. Ada 42. enam 6. belas Berarti 16 ya. Min 16 kayak gitu. Jawabannya A. Ada yang mau ditanyakan? Yang ini? Izin Kak bertanya, itu tadi Ya. 1/21 dikali 27/3 kok bisa dapat 9 gimana Kak? Oh, Kelewatan saya oh ya, nggak yang merhatikan. ini 27 ya. Ini kan ini kan 1/21. Dua, 21 dibagi 3 kan 7 kan ya. Terus 27 dibagi 3 tuh jadi 9 kayak gitu. Nanti jadinya kan 1 kali 9 per 7 kali 3 sama dengan 9/21. Ternyata tuh masih bisa disederhanakan lagi. Jadi 9 dibagi 3 jadi 3, 21 dibagi 3 jadi 7 kayak gitu. Oke Kak, paham Kak. Oke, bisa dipahami? Oke. Ada yang masih bingung mungkin di sini. Soalnya kadang kita suka, kayak saya juga kan pembagian perkalian tuh kadang tuh kalau nggak teliti tuh bisa salah kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah ya berarti ya. Untuk yang ini kita buat, jadi karena di sini jawabannya adalah desimal, di sini kan ada persen, ada yang pecahan, ada yang desimal juga. Kita bikin desimal semua ya. Berarti kalau semisal 185% itu berarti 185/100 plus 2/4. Seperempat tuh sama aja kayak 1/4 tuh sama aja 0,25. Kalau setengah kan 0,5. 3/4 tuh 0,75. 4/4 tuh 1. Berarti 2,25 yang seperempat. Seperempat itu adalah 0,25. 2/4 atau setengah itu adalah 0,5, 3/4 itu adalah 0,75 kayak gitu ya. Kayak gini tuh juga harus dihafalkan ya, seperempat, seperlima, seperenam, dan seterusnya tuh harus dihafalkan biar memudahkan kita untuk mengerjakan kayak gitu. Berarti yang 2/4 tuh sama aja 2,25 ya, min 1,25. Ini sama dengan berarti 185/100 berarti 1,85 ditambah 2,25 dikurangi 1,25 sama dengan, ini kan 25 kan habis ya, tinggal satu aja ya di sini. Berarti 2,85 seperti itu. Apa ada yang masih bingung atau udah paham? Sudah ya? Oke, udah paham ya. Kayaknya masih gampang kalau yang ini. Untuk yang ini, 2/7. Ini 2/7 kan. 2,7 dan 2,7 dibagi 3/4 tambah 3/35 kali 2/3 sama dengan berapa kayak gitu ya. Kan 2,7 tuh di sini tuh masih bentuk desimal ya. Karena jawabannya adalah pecahan semua, kita buat bentuk desimal juga. Berarti 2,7 itu sama aja 27/10 kayak gitu. Karena apa? Karena yang bilangan di belakang komanya tuh ada satu
komanya 1, berarti kita per 10. Dibagi 3/4 plus 3, 3/5 tuh langsung dikalikan aja ya, karena ini masih, yang satu kan, 3 kan masih bilangan bulat, yang di sini masih pecahan ya. Jadi kita jadikan aja pecahan aja ya, biar tidak jadi pecahan campuran. Berarti 5 kali 3 ditambah 3. 5 kali 3 tuh 15, 18/5 kayak gitu. Dikali 2/3. Karena di sini dibagikan, kalau dibagi itu berarti kalau misal dijadikan perkalian kita puter ya, jadinya 4/3 kayak gitu. Plus 18/5 kali 2/3. Yang di sini kan bisa dicoret ya. 27 bagi 3 tuh kan 9. Ini dibagi 3 kan 1. Ini bisa dibagikan 2 juga. 4 dibagi 2 kan 2. Ini juga dibagikan 2 juga, 5 kayak gitu. Kita cari bentuk yang paling sederhana gitu. Paling sederhana itu berarti paling kecil. Kalau misal bisa dibagi ya kita bagi kayak gitu. Sampai nggak bisa dibagi. Jadi hasilnya 9 kali 8 tuh, ke 9 kali 2 tuh sama dengan 18 ya. 18, ini 5 kali 1 tuh sama dengan 5, plus 18 kali 5 dikali 2/3. Oke, kita kalikan ya, berarti yang ini ya, 18/5 plus, kita kalikan. Atau enggak kita coret dulu aja, ada yang bisa dicoret kan di sini ya. Kita sederhanakan, 18 dibagi 3 kan 6 ya. Yang tiganya tuh 1 kayak gitu. Kita cari bentuk yang paling sederhana, biar mudah untuk menghitungnya. Berarti 6 kali 2 berapa? 12 ya. 12/5. Karena penyebutnya atau yang di bawahnya udah sama, kita tinggal jumlahkan aja. 18 plus 12 itu berapa? 30. 30 berapa? 30/5 kayak gitu. 30/5 itu sama aja apa? 6. Kayak gitu. Ada yang masih bingung atau udah bisa? Kayaknya udah bisa ya. Atau masih mencerna kayak gitu. Oke. Berarti bilangan 2,7 itu tadi langsung dijadiin 27 aja ya, Kak? Iya, 27 karena kan dia bentuknya kan desimal kan, 2,7 kan desimal, sedangkan di sini kan yang ditanyakan kan hasilnya kan yang pecahan semua. Jadi kita jadikan bentuk pecahan karena 2,7 tuh ada satu bilangan di belakang koma, jadinya per 10 kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oh iya. Misalkan ada, misal ya 3,23 ya. Berarti kan ada dua bilangan di belakang koma kan? Berarti kita bikinnya per 100 karena ada dua bilangan di belakang koma, atau 323/100 kayak gitu. Misal ada lagi 7,125. Di belakang komanya ada 3, berarti per 1000. 7.125/1000 kayak gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Tinggal lihat yang di belakang komanya berapa, nanti bisa dijadikan pernya 1/10 atau 1/100 atau 1/1000 dan seterusnya kayak gitu. Lihat bilangan di belakang komanya ada berapa. Oke, kalau sudah paham, ini untuk yang ini kan ada 0, bentar, ini ada 0,1667 tuh sama aja tuh 1/6 ya. 1/6. Kok di 1/6 tuh misal ya, 1/6 tuh sama aja dengan 0,167. Untuk yang 2/6 sama aja dengan 0,333. Untuk yang 1/3/6 atau setengah tuh sama aja 0,5 ya. Terus ada lagi 4/6 atau 2/3, 4/6 atau 2/3 ya. 4/6 atau 2/3 itu sama aja 0,67. Untuk yang 5/6 sama dengan
0,83. Untuk yang 6/6 atau 6/6 itu sama dengan satu. Yang seperti ini tuh perlu dihafalkan juga ya. Karena di CPNS tuh yang SKD itu nggak hanya yang di tingkatan SMA, tapi tingkatan waktu misal nanti untuk S1, S2, S3 juga yang kayak gini juga akan muncul sih. Jadi yang seperti ini juga saya harapkan bisa dihafalkan ya 1/6, tadi yang 1/4, 1/5, dan seterusnya tuh dihafalkan yang kayak gini. Jadi misal membantu untuk kita mengerjakan. Kalau semisal nggak hafal kan 0,1667 tuh jadinya berapa? Takutnya jadinya 1667 per 10.000 kan tuh terlalu banyak ya. Jadi harus dihafalkan juga yang seperti ini. Kayak gitu. Untuk yang 1,883 itu kan sama aja dari 5/6 ditambah satu kan ya. Satu tambah 0,83 sama dengan 1,883 atau 1/5/6 kayak gitu. Yang ini. Berarti yang ini tuh sama aja 1/6. Yang ini sama aja 1/5/6. Kan satunya tuh dari satu biasa ya. Terus 0,83 itu sama aja 5/6. Jadi 1/5/6 kayak gitu yang ini. Terus kita mendapatkan 5/6 plus 1/6 ya. Dibagi 7/6 dikurangi 1/5/6 tuh sama aja 11/6 ya. Kalau cara kayak gini udah paham ya? Berarti 6 kali satu ditambah 5. 6 kali satu ditambah 5. 6 kali satu ditambah 5. Dikali 3/5 kurangi 3 kayak gitu. Kita jumlahkan ya 5/6 plus 1/6 itu sama dengan 1. Dibagi 7 min, ini dibagi ya. 7 min 11 tuh berarti sama aja min 4/6. Dikali 3/5 kurangi 3. 3/5 kurangi 3 tuh sama aja 3/5 dikurangi 3 kali 5 tuh berapa? 15 ya. 15/5 kayak gitu. Sama aja min 12/5 kayak gitu. Ini kan biar sama ya, biar bisa dijumlahkan kan ya. Biar bisa dioperasikan berarti tiganya juga kita 1/5 ya. Berarti tiganya dikalikan 5 dulu jadinya 15 kayak gitu. 15 kurangi 3 itu sama dengan min 12/5 kayak gitu. Sama dengan ini tuh pembagian sama perkalian tuh sama aja ya, bisa bisa dibagi dulu atau dikali dulu kayak gitu. Terserah. Kalau gini kita mending yang perkalian aja biar bisa dicoret-coret ya. 6 sama 12 ini kan 2, ini 1. Kayak gitu. Ini udah bentuk paling sederhana ya. 4 kan nggak bisa dibagi 5, 5 juga nggak bisa dibagi 4. Berarti 1 bagi, ini min kali min, min kali min tuh berarti kalau negatif kali negatif tuh positif. Positif kali positif tuh positif juga. Sedangkan kalau misal ada negatif kali positif atau positif kali negatif baru negatif kayak gitu. Kalau tandanya beda tuh berarti hasilnya negatif, tapi kalau tandanya sama hasilnya positif kayak gitu. 2/5 sama dengan 1/2/5 tuh berarti sama aja 5/2 ya. 5/2. 5/2 tuh sama dengan, berarti kalau dibagi 2 tuh ada, misal jadikan pecahan, pecahan ini, bentar. Kan 12 ya. Oh ya. Ahwan ya, maaf, maaf. Ini kan 4 kali 2 ya, bukan 4 kali 2 itu 8. Maaf, 8.
8/5. 8, 4 kali 2 sama dengan 8. Terus 1 kali 5 itu sama dengan 5. Berarti 5/8. 5/8. 1 kali ya. Cek bentar. Harusnya tuh hasilnya 4 kali 2 tuh 8 ya. 8/5. Oke. Harusnya tuh 4 kali 2 kan 8. 8/5. Maaf ya, maaf, maaf. Kalau yang di contoh soal tuh kok bisa jawabannya beda? Harusnya tuh sama ya. Bentar. Maaf ya. Kalau di sini itu yang di ini ini tuh dikalikan dulu ya. Ini kok jawabannya kok harusnya sama sih ini. Bentar, maaf ya. Kita ini aja ya langsung yang dibagi dulu aja ya. Yang dibagi berarti 1 dibagi min 4/6 dikali min 12/5 sama dengan 1 dikali ya. Berarti ini kan di 1 dibagi itu berarti dibalik ya. 1 dikali min 6/4 dikali min 12/5 kayak gitu. Sama dengan berarti ini kan 4 ya. 4 sama 12 tuh bisa dibagi kan 12 bisa dibagi 4 tuh jadi sama dengan 3. Yang ini 1. 1 dikali min 6 dikali min 3 sama dengan 18/5. 18/5 tuh sama aja 18 dibagi 5 kan 3 ya. 15 ya. 3 kan ya. 3, 15 kan ya. 15 masih sisa 3. 3/5 kayak gitu. Atau 3 seper 3,6 kayak gitu. Kan 1/5 itu sama dengan 0,2. 2/5 itu sama dengan 0,4. 3/5 sama dengan 0,6. 4/5 itu sama dengan 0,8 kayak gitu. Ada yang masih bingung atau udah jelas di sini? Yang ini nggak usah aja yang ini. Halo? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Jadi ini yang ini mending dijadikan perkalian dulu semua baru bisa dikerjakan kayak gitu. Tadi kok saya ngerjain yang perkalian dulu malah agak gimana gitu hasilnya. Harusnya tuh sama. Oke. Untuk yang ini ya. Berarti 627/3 kurangi kuadrat kurangi 528/3 kuadrat. Kalau 627 bagi 3 tuh sama dengan 209 ya. 209 kuadrat. Kurangi 528 dibagi 3 tuh sama aja dengan 176 kuadrat kayak gitu. Ini kan sama aja kayak A kuadrat min B kuadrat ya. Kalau A kuadrat min B kuadrat tuh dari sini ya biasanya tuh A kuadrat A plus A min B kuadrat ya. Kita coba pakai yang konsep ini. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2 A B min A kuadrat ya plus B kuadrat kayak gitu. Sama aja tuh dengan A plus
Ini A-nya ya, yang ini A ya. A, ini B. Ini A plus B dikali A min B. Kayak gitu. Sama dengan, ya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. A plus B dikali A min B. Kita masukkan yang A itu kan 209. 209 kan ya. Plus B-nya tuh 176. A-nya di sini tuh 209 min 176 sama dengan, kalau kita jumlahkan tuh jadi 209 plus 176 tuh sama dengan 385 dikali 33 kayak gitu. Kalau dikalikan hasilnya 12.705 kayak gitu. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B kayak gitu. Bisa dipahami dari sini? Halo? Bisa, Kak. Bisa Kak ya. Jadi ini yang A kuadrat min B kuadrat kalau dijabarkan tuh sama dengan A plus B dikali A min B dalam kurung ya. Kayak gitu. Untuk yang ini 0,25 itu tuh sama aja kayak 1/8. 1/8. Misalkan di sini kan 1/8 tuh sama aja 0,125. Kalau yang 2/8 tuh sama aja 0,250. Untuk yang 3/8 tuh sama aja 0,375. Untuk yang 4/8 sama dengan 0,5 ya, karena kayak sama dengan setengah ya. 4/8 tuh sama dengan setengah. Untuk yang 5/8 tuh sama dengan 0,625. Untuk yang 6/8 tuh sama dengan 0,7750 ya. Untuk yang 7/8 sama dengan 0,875. Sedangkan 8/8 tuh sama dengan 1. Kayak gitu. Ini memakai yang 1/8 ya, yang ini. Dari 0,125 sampai 1 kayak gitu. Dan ini juga pecahan yang ini juga perlu untuk dihafalkan. Berarti 0,625 tuh sama dengan yang ini ya, 5/8 ya. 5/8 per 0,875 tuh sama dengan 7/8. Kayak gitu. Jadi sama dengan 5/8 dikali. Karena ini dibagi berarti kita balik ya 8/7. 8 di sama 8 tuh hilang ya. Berarti jadinya 5/7 kayak gitu. Ada yang masih bingung di sini? Kak, kalau soal yang 0, desimal kayak gitu ada yang selain pecahan istimewa kayak gini nggak, Kak? Yang selain pecahan istimewa juga. Tapi kebanyakan kalau yang saya lihat tuh malah pecahan istimewa kayak gitu. Jadi Oh kayak alah. ya Hmm. kelihatan tuh kayak misal kayak kelihatan tuh kayak susah gitu tapi sebenarnya kalau kalian tahu tentang ini insya Allah tuh gampang gitu. Rata-rata tuh pakai yang kayak gitu biar agak mengecoh gitu padahal kan kayak 0,167 kayak gitu. Kalau nggak tahu kan 0,167 itu berapa? Ternyata tuh hanya 1/6 kayak gitu. Biasanya sering pakai yang seperti ini sih. Rata-rata yang CPNS setahu saya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Nanti mungkin untuk adik-adik semua di sini bisa menghafalkan ya, bukan menghafalkan sih sebenarnya lebih ke bisa paham tentang pecahan yang seperti ini ya. Ada yang 1/6, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3 dan seterusnya kayak gitu. Agar mudah untuk membuat soal kayak gitu, menghitung soalnya. Oke, mungkin cukup ya untuk yang ini.
Ini yang pecahan yang terakhir ya. Ini soal yang terakhir untuk yang bilangan. Sebenarnya itu bukan bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat sama bilangan rasional jadi satu. Kalau bulat kan tidak ada desimal sama pecahan ya. Berarti ini kan kalau kita lihat dari sini, berarti kan satu per satu kali dua plus satu per dua kali tiga plus satu per tiga kali empat dan seterusnya ya di sini ya. Seterusnya sampai satu per 7 per 8. Kalau kita lihat polanya, itu tuh sama kayak gini. Satu per N kali N plus satu. Sama dengan N plus satu kayak gitu. Kalau lihat dari polanya, N kali N plus satu. Misal ini kan satu kali N plus satu berarti satu kali dua. Ini lagi nih ya. N-nya misal 2 berarti 2 kali 2 plus satu sama dengan 2 kali 3. Ini juga misal N-nya 3, kita masukkan 3 dikali N plus satu berarti 3 kali 4 dan seterusnya hingga satu per 7 per 8 kayak gitu. Rumusnya tuh seperti ini. Berarti kalau udah ketemu sama dengan N per N plus satu di sini N-nya yang terakhir tuh berapa? 7 kan ya? Berarti 7 per N plus 1, 7 plus satu sama dengan 7 per 8. 7 per 8 tuh kayak kalau tadi lihat pecahannya tuh berapa hasilnya? 0,875 kayak gitu. Yang ini ya, jawabannya seperti ini. Ada yang masih bingung di sini? Ini tuh penjabaran dari ini ya. Satu kali dua, dua kali tiga. Kalau misal N-nya satu dimasukkan jadinya seperti ini. N2 dimasukkan jadinya 2 kali 3. N3 dimasukkan, N-nya jadi 3 dimasukkan jadi 3 kali 4. Dan seterusnya jadi 7 kali 8 kayak gitu. Ada yang masih bingung di sini? Kayaknya udah paham ya insya Allah ya. Untuk yang ini tuh masuk ke pola bilangan. Untuk yang pola bilangan di sini kan ada 27, 29, 33, 41 ini semakin banyak ya. Semakin banyak bilangannya. Kira-kira plus berapa di sini? 27 ke 29 tuh berarti plus 2 ya. 29 ke 33 tuh berapa plus 4 ya. Sedangkan 33 plus ke 41 tuh plus 6. Berarti plusnya tuh genap terus ya. Misalnya 2, ini 4, ini 6. Berarti kalau di sini juga genap ya. Berarti plus 8. 41 plus 8 tuh berapa? 21, 33 ke 41 tuh 8 ya maaf. 331 ke 8. Maaf ya ini. 27 ke 29 tuh plus 2. 29 ke 33 tuh plus 4. 33 ke 41 tuh plus 8 ya. Jadi majunya tuh 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, berarti di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 tuh sama dengan berapa? 16 ya. Berarti 41 ditambah 16 berapa? 57 kayak gitu. Yang di sini bisa dipahami? Berarti polanya tuh dua 2 pangkat n, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 kayak gitu. Ada yang masih bingung? Sudah jelas ya insya Allah ya. Untuk yang 32. Kok 32 tuh ini kan ada 9, ada 6, ada 18, ada 36, 27, ada 216. 9 ke 6 kan dianya turun ya. Berarti tuh dia melompat, ada lompatannya antara 1 atau 2 kayak gitu ya. Coba kita untuk lihat lompatan pertama. 9 ke 18 tuh berarti dikali 2 ya. Atau 9 ditambah 9 ya. 18 ke 27 tuh berarti ditambah 9 juga ya. Berarti ini plus 9 juga. Oke, kayak gitu. Berarti untuk yang ke sini
ke 36 ke 27 ke seterusnya berarti plus 9. Plus 9 tuh berarti 27 plus 9 berapa? 27 plus 9 tuh sama dengan 36. Kayak gitu. Karena yang ini udah ditemukan, kita yang 6, 36 sama 216 diabaikan aja nggak apa-apa. Nggak usah dihitung polanya gimana. Karena kan udah ketemu yang ini ya, yang dicarikan yang 9 ke 18, 18 ke 27, 27 ke selanjutnya tuh polanya plus 9 semua. Jadi yang 6, 36, 216 tuh nggak usah dihitung nggak apa-apa. Untuk cara cepatnya seperti itu. Ada yang masih bingung atau udah jelas? Oke, udah jelas ya. Untuk yang ini, B, C, D, G, E, G, F, E. Biasanya yang kayak gini-gini tuh kita tuh kayak harus mengurutkan A tuh satu, B itu dua, C itu tiga, dan seterusnya ya kayak gitu ya. Biasanya tuh seperti itu. Kalau kita lihat dari pola ini sebenarnya tuh nggak harus diurutkan. Misal A harus satu, B harus dua, C harus tiga, dan seterusnya tuh nggak harus kayak gitu. Karena kita lihat dulu di sini kan ada D, C, B, E, F, E, F, G. Itu tuh sama aja kayak dibalikin gitu kan. D, C, E kayak D, C, E, B, C, D, G, F, E. Kayak dibalik berarti yang sama-sama kayak dibalik tuh yang mana? Ini kan urut ya. Kalau yang urut B, C, D kan urut. Yang G, F, E baru yang dibalik ya. G, F, E tuh kayak E, F, G. Berarti yang di sini juga harusnya urut ya. B, C, D, G, F, E yang urut tuh berarti K, L, M enggak ya. M, L, M enggak mungkin. M, N, O enggak mungkin. H, I, C. Jawabannya itu adalah H, I, C. Kayak gitu. Yang B, C, D kan urut. Ini urut. Yang ini tidak urut, tidak urut, tidak urut. Yang ini jadinya urut kayak gitu. Bisa dipahami? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan. Untuk yang ini juga kayaknya melompat ya. Karena 2 ke min 8 kan lebih rendah ya. Jadi dianya melompat kayak gitu. Ada lompatan satu, lompatan, lompatan kayak gitu. Ini 2 ke 32 tuh sebentar ya di sini azan. Bentar, anak saya izin minum bentar. Maaf, di sini suaranya terganggu dengan azan tidak ya? Kalau soalnya di tempat saya lagi azan. Apakah masuk suara azannya? Enggak, Kak. Enggak, ya udah. Kita lanjutkan aja ya. Kalau semisal nggak masuk. Oke, di sini kan. Ini kan kelihatannya kan lompat satu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata ketika 2 dikalikan 8 itu kan sama aja 2 dikalikan 2 jadi min 8 tuh sama aja 2 dikalikan min 4 kayak gitu. Terus min 8 dikalikan min 4 jadinya 32. Untuk 32 dikalikan min 4 jadinya min 128 kayak gitu. Kelihatan agak mengecoh ya karena yang ini 2 kok tahu-tahu min 8 kayak kayak lompat satu pola kayak gitu. Ternyata tuh enggak. Berarti kan 2 dikali bentar. Maaf. 2 dikali min 4 tuh sama dengan min 8. Terus di sini min 8 dikalikan min 32, min 4 sama dengan 32 ya. Minus kali minus itu sama dengan plus. Terus 32 dikalikan 4 sama dengan
kalikan min 4 sama dengan min 128. Terus ini min 128 dikalikan min 4. Berarti kan minus kali minus jadinya plus ya. Atau jadi 512. 512. 512 dikalikan min 4 berarti hasilnya minus kan ya. Atau hasilnya 2048. Di sini berarti 512 sama min 2048 kayak gitu. Jangan sampai milih yang ini ya karena di sini kan habis minus-minus lagi. Jawabannya adalah B. Ada yang masih bingung atau sudah paham? Sudah paham ya? Insya Allah ya. Untuk yang nomor, ini langsung ke nomor 44 atau soal cerita ya. Yang di soal cerita ini, kan ini mencari kecepatan ya. Jaraknya kota Peki itu berarti 200 kilometer ya. Peki itu jaraknya 200 kilometer. Kecepatan suatu bus dari apabila suatu bus dari kota P menuju kota Q 2 jam pertama hanya dapat menempuh jarak 60 kilometer. Kecepatan untuk yang pertama itu 60 kilometer ya, 60 kilometer. 60 kilometer untuk 2 jam pertama, per 2 jam pertama. Berarti sama dengan 30 kilometer per jam. Karena kan 2 jam ya. 2 jam tuh dapat menempuh 60 kilometer. Berarti 60 kilometer per 2 jam. Sama dengan 30 kilometer per jam untuk kecepatan yang pertama. Di sini ada diketahui juga kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya 50 kilometer per jam. Jadi kita ditanyakan di sini tuh adalah berapa kecepatan rata-rata bus harus melanjutkan perjalanan agar seluruh perjalanan rata-rata kecepatan sama dengan 50 kilometer per jam. Agar rata-ratanya tuh bisa 50 kilometer per jam. Oke, berarti kita mencari waktunya dulu ya, T-nya dulu ya. Waktunya tuh sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Kecepatan. Berarti di sini tuh jaraknya berapa? 200 kilometer ya. Per kecepatan rata-rata ya. Karena ya ditanyakan kecepatan rata-ratanya ya 50 sama dengan 4 jam. Oke. Berarti lama yang harus ditempuh P ke Q itu dengan kecepatan rata-rata 50 kilometer per jam itu selama 4 jam. Karena tadi sudah dilalui selama 2 jam, berarti 4 jam dikurangi 2 jam. Sama dengan 2 jam. Kayak gitu. Sisa jaraknya berarti sisa jaraknya juga. Ini kan sisa waktu ya, sisa waktu. Ini sisa waktu. Ini sisa jaraknya, sisa jarak. Sisa jaraknya tuh berarti kan tadi 200 kilometer kan ya, 200 kilometer kan. Dikurangi udah ditempuh selama 60 kilometer. Jadinya berapa? 140 kilometer. Untuk itu kecepatan yang harus kita
lanjutkan, kan tadi kecepatan pertama kan 30 kilometer per jam. Agar bisa rata-ratanya 50 kilometer per jam selama perjalanan, kecepatan keduanya tuh berarti 140 kilometer kan, sisanya dibagi 2 jam. Kilometer dibagi 2 jam. Sama dengan 170 kilometer per jam kayak gitu. Jadi kan yang pertama kan tadi kecepatan pertama kan selama 2 jam tuh udah 60 kilometer. Itu yang untuk yang pertama. Untuk kecepatan rata-ratanya kan 50 kilometer per jam kan ya. Karena sisa waktunya udah ditempuh selama 2 jam. Jadi sisa waktunya jadi 2 jam. Kayak itu dari 4 jam jadi 2 jam. Sisa jaraknya yang tadinya 200 kilometer karena udah ditempuh selama 60 kilometer. Jadi sisanya 140 kilometer. Kita tinggal aja ya masukkan yang 140 kilometer, sisanya dibagi sisa waktu yang 2 jam itu. Jadi kecepatan kedua harus sekitar 70 kilometer per jam seperti itu. Ada yang masih bingung di sini atau udah paham? Ini tuh kayak kecepatan rata-rata tuh kecepatan yang kedua tuh kecepatan untuk menyusulnya gitu kan. Karena yang pertama kan udah 60 kilometer ditempuh secara 60 ditempuh sepanjang 60 kilometer dengan kecepatan 30 kilometer karena rata-ratanya harus 50 kilometer untuk semuanya, semua perjalanannya. Jadi yang kedua tuh harus 70 kilometer per jam kayak gitu. Apa ada yang masih bingung atau sudah jelas? Oke. Kalau misal udah jelas ya, yang di sini tuh pakai perbandingan ya. Yang nomor 45 tuh pakai perbandingan. Di sini tuh ada siswa senior dan siswa junior. Perbandingannya siswa junior tuh misal SJ ya, dibanding SW. SS ya, SS tuh siswa senior dibanding dengan siswa junior. Siswa seniornya tuh 5:3. Di antara siswa junior, rasio siswa laki-laki dan perempuan 3:2. Sedangkan di antara siswa senior, rasionya 2:3. Minimal banyaknya siswa yang ada di sekolah tersebut adalah di antara siswa junior. Berarti ya siswa junior ada laki-laki dan perempuan. Siswa junior 3:2, sedangkan yang untuk yang seniornya tuh 2:3. Misalkan untuk total total siswa seniornya tuh berarti 5x ya, dari 5:3 tadi ya. Siswa senior total siswa siswa senior siswa SS 5, bentar biar lebih jelas maaf ya. Nah, siswa senior totalnya misalkan tuh adalah 5x ya. Dari rasio ini ya, kita ambil dari rasio, terus yang untuk yang siswa juniornya ada 3x kayak gitu. Kita ambil juga dari rasionya juga. Untuk yang laki-laki senior dibanding perempuan senior itu ada 2:3. Yang senior ini ya 2:3. Untuk yang junior, LJ ya, laki-laki junior dan perempuan junior tuh sama dengan 3:2. Ini hati-hati ya karena 2:3 sama 3:2 di sini tuh agak mengecoh. Kita lihat yang senior tuh yang mana, yang junior yang mana tuh harus yang teliti ya di sini ya. Karena total seniornya adalah 5x ya, yang senior tuh adalah 5x, maka 2 plus 3, 2 tuh dari yang laki-laki senior tambah
tiga itu adalah yang perempuan senior sama dengan jadinya 5 kayak gitu. Harus kelipatan 5 ya, yang laki-laki senior dan perempuan senior. Untuk yang junior ya, tadi kan 3X ya totalnya ya. Berarti di sini ada laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 2, jadinya 5 ya. 5. Itu harus kelipatan 5 juga. Ini kelipatan 5 yang senior kelipatan 5, yang junior juga kelipatan 5. Sehingga nilai X terkecil adalah 5 ya. Nilai X terkecil adalah 5 karena kelipatan 5 semua. Sehingga nilai X terkecil adalah 5. Karena di sini kelipatan 5 semua. Siswa senior atau siswa SS ya. Sama dengan 5X. 5X itu dari totalnya tadi. Sama dengan 5 kali 5. Karena X-nya tuh nilai terkecilnya tuh 5, berarti kita masukkan di sini 5X sama dengan 5 kali 5 atau 25 kali 5 tuh jadinya berapa? 25 ya. Untuk yang siswa junior, 3X ya. Dari sini kan totalnya 3X ya. Sama dengan 3 dikali X-nya tuh berapa yang tadi? 5 juga ya. Sama dengan 15. Untuk total keseluruhan siswa, berarti minimal banyaknya siswa yang ada di sekolah tuh kita cari totalnya ya. Totalnya tuh berarti ada 25 yang siswa senior ditambah siswa juniornya 15 kayak gitu. Sama dengan 40 siswa kayak gitu. Jadi kita cari yang total total SS kan 5 karena belum diketahui jumlahnya berapa, jadinya 5X, 3X, 5 tuh dari 5 banding 3 ya. Kayak gitu. Terus dari ini kan biar tahu kelipatannya berapa, kita lihat dari yang laki-laki itu berapa, 2 banding 3, ketika dijumlahkan jadinya 5. Untuk yang junior juga sama, 3 tambah 2 itu sama dengan juga 5. Jadi nilai X terkecil atau kelipatannya 5 semua, jadi kita ambil nilai X-nya itu adalah 5. Terus kita masukkan yang, karena udah ditemukan X-nya, kita masukkan ke 5X sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Untuk yang siswa junior tuh 3 kali X atau 3 kali 5 sama dengan 15. Totalnya 25 tambah 15 sama dengan 40 kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah udah paham ya. Oke. Untuk yang 46 tuh ini perbandingan. Soal cerita tapi yang perbandingan. Di sebuah penelitian terdapat 8 harimau yang sedang diobservasi dan makanan yang cukup untuk mereka selama 18 hari. Ada 8 ekor singa diberi makan selama 16 hari. Di hari ke-8, 4 singa dipindahkan ke pusat penelitian lain sehingga sejak hari itu yang makan hanya singa yang tersisa saja. Hari keberapa makanan akan habis jika diasumsikan makanan tidak pernah ditambah hingga habis. Oke, kalau di sini tuh berarti kita mencarinya 8 dikalikan 16 ya. 16 tuh jumlah seluruh harinya tuh berarti ada berapa? 8 kali 16 tuh 128 ya. Ini singanya, ini singa, ini hari, terus ininya yang singa kali harinya ya. Kayak gitu. Untuk 8 karena di hari ke-8 itu singa ada yang dipindahkan 4, berarti di sini selama 7 hari ya berarti ya. 1 sampai 7 hari itu singanya tuh masih 8 kayak gitu. Berarti di sini kita tulis 7 hari. 8 kali 7, 56 kayak gitu. Berarti sisa singa dikali hari itu ada sisanya singa S kali H itu singa kali hari ya. Sama dengan
128 dikurangi 56 kayak gitu. Karena kita kan mencari hari keberapa makanan tuh habis ya. Berarti ini tuh yang 128 tuh semisal tidak ada yang dipindahkan. Tapi kalau yang 8 sama 7 tuh yang hari ke-7 kan singanya masih 8. Sedangkan hari ke-8 tuh singanya udah berkurang 4 kayak gitu. Makanya kita mencari sisanya. Sisanya tuh berarti 128 yang singa kali hari. Terus ini juga 56 dari 8 kali 7. Kalau kita jumlahkan hasilnya 72. 72 kayak gitu. Untuk yang 4 ekor ya, karena sisa 4 ekornya kan dipindahkan ya, dipindahkan berarti sisa 4 ekor ya. 4 ekor selama berapa hari gitu ya. Kalau sisa 4 ekor tuh bisa menghabiskan berapa hari kayak gitu. Berarti kita harinya tuh kita tulis X aja di sini. Berarti sisa singa kali harinya tuh berarti 4 X kayak gitu. Berarti 4X, sisanya tadi itu berapa? Sisa singa kali H, 72 ya. Berarti X sama dengan 72 dibagi 4 tuh berapa? 74 bagi 2 tuh adalah 18 hari. Untuk sisanya ya, 18 hari. Karena sisa hari yang ditargetkan adalah sisa hari yang ditargetkan, bentar, pakai warna yang lain. Sisa hari yang ditargetkan, sisa hari yang ditargetkan, yang ditargetkan targetkan adalah 16 dikurangi 7. 16 tuh tadi kan harinya harusnya 16 hari kan. 7 tuh sis, sehingga ya yang masih tetap 8 tuh sampai hari ke-7. Jadi 16 dikurangi 7 tuh sama dengan 9 hari. Tambahan harinya tuh berarti ada 18 ya. Tambahan harinya tuh ada 18 tadi yang kita peroleh ketika singanya sisa 4 ya. Berarti 18 dikurangi 9. Untuk sisanya yang tadi yang berubah ya dari 8 ke 4 kayak gitu. Berarti 8 kurangi 9 tuh jadinya berapa? 9 hari. Jadi dianya akan habis ke hari 16 kan 16 hari ya. Tambahannya ada berapa hari? Kan semuanya tuh harusnya 16 hari. Karena tambahannya di sini ada 9, berarti 16 ditambah 9 atau 25 hari kayak gitu. Berarti kita mencari tambahannya dulu, nanti di tambahan harinya tuh dengan cara yang seperti ini, 18 dikurangi 9 ya, diperoleh 9, ditambahkan dengan selama yang 16 hari yang ada di soal, jadinya 25 hari kayak gitu. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Karena ini kelebihan ya, jadi kan kelebihan kelebihan hari harusnya 25 hari bukan 16 hari karena ada pergantian. Untuk yang 47 itu memakai permutasi ya kalau yang 47 ya. Ini kan 4 pria dan 3 wanita akan duduk dalam satu baris. Banyaknya cara mereka duduk sehingga berjenis kelamin sama tidak berdampingan kayak gitu. Ini langsung aja ya. Berarti kalau laki-laki sama perempuan tidak boleh berdampingan ya. Yang jenis boleh berdampingan tapi yang sesama jenis misal laki-laki sama laki-laki tidak boleh duduk bareng. Ataupun perempuan dengan perempuan juga tidak boleh duduk bareng. Kayak gitu. Harus laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki kayak gitu. Berarti banyaknya pria, cara pria duduk tuh berarti ada empat, empat kayak gini ya. Untuk yang pria. Ini untuk yang pria. Yang pria 4/4 tuh berarti 4, 4 kurangi 4.
kayak gitu. Berarti 4 faktorial, 4 kurangi 4 tuh sama dengan 0 faktorial. 0 faktorial tuh bukan 0 ya, tapi 1 jawabannya. Berarti 4 faktorial tuh 4 dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1 sama dengan 24. Ada 24 cara untuk pria duduk. Untuk yang perempuan, wanita ya. Di sini wanita ya, maaf. Wanita. Wanitanya tuh berarti caranya di sini ada 3, 3 ya. 3 wanita, 3 cara ya. 3 wanita, 3 cara. Berarti 3 faktorial per 3 kurangi 3. Dari 3 kurangi 3 gitu ya. Sama dengan 3 faktorial per 0. Sama dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 6. Jadinya untuk kan udah ditemukan kalau laki-laki ada 24 cara dan wanita tuh ada 6 cara. Untuk itu kita mengkalikan yang 24 cara tadi dikalikan dengan 6 cara. 24 cara dari laki-laki dan 6 cara dari perempuan. Jadinya hasilnya 144 kayak gitu. Kalau yang ini 24 tuh baru dari lelaki ya, yang 24 ini. Begitu untuk cara yang duduk satu baris dengan laki-laki laki-laki tidak boleh berdampingan, wanita dengan wanita juga tidak boleh berdampingan. Atau yang jenis kelamin sama itu tidak boleh berdampingan tuh caranya seperti ini. Ada pertanyaan? Ini tinggal satu lagi ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Untuk yang 48, ini juga cara duduk juga ya, masih cara duduk juga yang sama. Kalau yang ini kan tadi kan baris ya, sebaris. Kalau yang ini melingkar. Kalau melingkar tuh untuk yang melingkar caranya tuh seperti ini untuk yang melingkar. Tuh N dalam kurung N min 1 untuk yang melingkar. Untuk semua ya. Tapi karena di sini ada ketentuan as ahdan dan aswa tidak boleh duduk bersama. Berarti misal ya asdan dan aswa tuh tidak boleh duduk bersama tuh berarti satu paket gitu ya. Ada 6 ya, ada 6 orang ya. Karena asdan dan aswa kita tuh anggap satu satu orang. Berarti 6 6 min 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Kalau 5 faktorial kita uraikan tuh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara untuk yang Askar dan Aswan tadi. Yang melingkar untuk semuanya tuh berarti kan ada 7 orang ya. 7 orang tuh berarti 7 min 1 faktorial. Kalau kita kalikan sama dengan tuh ada 6 faktorial atau 720 faktor cara ya. Berarti kan 6 kali ini 120 dikali 6 kan 720 kayak gitu untuk yang semuanya yang ini. Tapi kalau yang 6 min 1 tuh untuk yang Aska dan Aswa tuh karena tidak boleh duduk bersamaan kita jadikan kita anggap satu orang kayak gitu. Semisal Aska dan Aswa itu bisa bertukar posisi. As, 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 Ahdan ya, Ahdan Ahwan. Sorry, agak susah namanya. Ahdan dan Aswa. Aswa. Itu tuh bisa bertukar, bisa bertukar, bisa bertukar posisi. Bisa bertukar posisi, maaf. Posisi itu berarti ada 2 faktorial ya. Kalau bisa bertukar posisi, berarti 2 faktorial ya. 2 faktorial itu Asdan dan Aswa. Atau kalau kita uraikan 2 faktorial itu jadi 2 ya, 2 kali 1 kayak gitu. Jadi total
pasangan bersebelahan adalah total bersebelahan ya, total bersebelahan. Kita nyari total yang bersebelahan dulu ya. Bersebelahan tuh berarti 720 5 faktorial yang tadi 5 faktorial yang Aska dan Asdan tuh jadi satu. Karena kita hitung kan mereka tidak boleh bersebelahan kan ya, makanya kita jadikan satu merekanya. Jadi dari 7 jadi 6. 5 kali 2. Duanya tuh yang bisa bertukar. Ini yang merekanya nggak bisa, merekanya jadikan satu ya, dianggap satu orang. Yang ini yang mereka bisa bertukar. Kayak gitu. Berarti 120 dikali 2 sama dengan 240 kayak gitu. Maka cara ini tuh yang untuk yang bersebelahan ya. Maka cara untuk yang tidak bersebelahan, maka cara untuk tidak bersebelahan, bersebelahan. Berarti dari semua yang melingkar tuh tadi kan 720 kan ya. 720 dengan yang dikurangi yang bisa bersebelahan atau 240 kayak gitu. 720 dikurangi 240 tuh sama dengan 480 kayak gitu. Cara untuk mencari asdan dan aswa tidak duduk bersebelahan, kita mencari semuanya dulu di sini ya. Semua yang melingkar kan 7 orang. 7 orang melingkar tuh kalau semisal tidak ada persyaratannya tuh berarti jadinya kan N-nya tuh sama dengan 7, kita masukkan 6 faktorial sama dengan 720. Untuk mencari asdan dan aswa yang bersebelahan agar kita dapat menumbuhkan cara agar asda dan aswa tidak duduk bersebelahan itu berarti pakai 6 kurangi satu ya, karena 6 di sini tuh kita anggap asdan dan aswa itu satu orang. Jadi ada 6 orang ya, dari 7 itu jadi 6 kayak gitu diperoleh 120. Dan apabila asdan dan aswa bisa bertukar, maka kan ada 2 orang. Makanya kita peroleh 2 faktorial ya. Kalau 2 orang itu 2 faktorial. Jadi yang bisa bersebelahan tadi 120 dikalikan 2 jadinya 240 kan. Itu untuk cara yang bisa bersebelahan. Karena kita di sini di yang tidak bisa duduk bersebelahan, dari semua cara yang bisa tanpa syarat dikurangi dengan yang asdan dan aswa tidak asdan dan aswa bisa duduk bersebelahan. Jadi untuk yang tidak bersebelahan tuh hasilnya 480 seperti itu. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Sepertinya sudah selesai ini yang sampai 48 soal, sampai soal yang nomor ke 48 kayak gitu. Untuk yang lain tuh kan masuk ke verbal ya, bukan numerik, jadi dibahas dengan tentor yang lain kayak gitu. Kak, maaf sebelumnya. Ya, Aku boleh minta ulang nomor 30 nggak? yang 30, oke, yang 30 ya. 30 nggak ada. Nomor 8 deh Oh, maksudnya. nomor 8, oh ya. Oke, yang nomor 8 kan ya. Itu masih ulang kan ya. Ini kan rumus yang ini 6 kali N plus 1 itu kita dapatkan dari sini. Kan ini N-nya tuh 1 ya. Kita masukkan di sini berarti N-nya tuh 1 dikali 1 plus 1. Jadinya 1 kali 2. Terus untuk yang N-nya 2 kita masukkan di sini 2 kali N plus 1. 2 kali 2 plus 1 sama dengan 2 kali 3. Untuk yang ketiga, kita masukkan ke sini. 3N berarti 3 kali 3 plus 1 atau 3 kali 4. Sampai 7 kan ya. 7 kali 8 berarti 7 kali 8. 7 kali 7 plus 1 itu sama dengan 7 kali 8. Didapatkan N per N plus 1. Karena di sini N-nya adalah 7, yang terakhir adalah 7, berarti 7 per 7 plus 1 atau 7 per 8. Dengan
diperolehnya 0,875 seperti itu. Masih bingung, Kak? Siapa? Siva? Isya? Paham, Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi di nomor yang lain nggak apa-apa? Ada ya? Oh ya, yang di chat ya, maaf ya, yang di chat ya. Saya belum buka chatnya. Oke, oh ya, ini 45 satu. Oke. Kalau positif ketemu minus ya, maaf ya, baru saya baca. Kalau positif ketemu minus tuh jadinya minus ya. Jadi kalau dari perkalian ataupun pembagian, kalau positif ketemu minus, mau positif dulu atau minus dulu tuh hasilnya negatif kayak gitu. Kecuali kalau misal minus sama minus, nanti ketemunya positif. Yang sama ketemunya positif, tapi kalau beda beda positif sama negatif, jadinya negatif kayak gitu. Jadi itu diingatnya tuh kalau sama tuh positif, tandanya sama positif, kalau tandanya beda, dianya negatif kayak gitu. Kak Anugrah masih di sini? Ya, live duluan kayaknya tadi. Ya. Iya, udah live ya, maaf ya. Baru saya buka chatnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau masih bingung di situ bisa di chat juga nggak apa-apa. Nah, ini udah semua dibahas ya Kak? Udah selesai semua ya? Iya, udah. Heeh. Kayak ada yang ingin tanyakan lagi sebelum Mm-mm. diakhirin karena bentar lagi jam 4 kita lanjut ke TWK lagi. TWK yang PPKM. Gimana? Yang masih pada bingung untuk Tio numerik? Kayak yang nomor 8 itu pakai sifat-sifat ya. Itu tuh sebenarnya tuh pakai ini loh, kayak pola bilangan gitu. Sebenarnya itu membentuk pola bilangan gitu, barisan, ada kan ya barisan bilangan gitu, atau jadinya tuh membentuk barisan polanya gitu loh, Kak. Bukan pakai sifat-sifat. Dari ini kan yang 1/2, 2 kali 3, 3 kali 4 tuh dia tuh membentuk suatu pola, polanya tuh jadinya kan N kali N+1 kayak gitu. Atau N/N+1. Bukan sifat sih tapi polanya kayak gitu. Gimana Kak Isya, masih bingung? Ya emang kadang tuh ada soal-soal yang kita tuh nyari polanya gitu. Ya semoga aja nggak dapat soal yang model seperti itu ya. Kadang tuh satu soal kan cuma dikasih waktu berapa, ada semenit nggak ya? Atau kurang dari semenit gitu tuh harus cepat-cepat kan, kadang nggak terkonek untuk buat polanya juga. Semoga aja nggak dapat soal yang seperti itu. Tapi memang ada soal yang seperti ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Kak Fafa atau Kak siapa gitu? Kak Nina, Kak Cynthia, Kak Fafa, Kak Imam, Kak Isya, Kak Nabila, Kak Ren, Kak Rofi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, 8 peserta yang masih bergabung. Iya, Masih ada waktu 2 menit lagi nih. iya. 3 menit lagi. Mm. Yang mungkin paling bingung yang ini ya, yang bilangan bulatnya ya, yang operasi bilangan ya, sepertinya. Yaitu pokoknya segitiga istimewa, kok segitiga istimewa sih, yang pecahan-pecahan istimewa yang tadi 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/7, 1/9 tuh harus, kalau bisa tuh dihafalkan gitu. Karena kadang tuh ada soal desimal yang kadang kita tuh kayak bingung banget, 0,1677 tuh apa sih, ternyata cuma 1/6 aja kayak gitu kalau dijadikan pecahan.
Oke, kalau udah aman, udah semua terbahas kan ke Iya, Rere. Oke. iya, ya. Jadi ya, saya mohon maaf apabila mungkin ada perkataan ataupun ya yang kurang baik gitu dari saya atau mungkin masih ada kesalahan dari saya juga. Mohon maaf kayak gitu. Semoga adik-adik semuanya untuk pekan depan bisa dimudahkan dan mendapatkan apa yang diinginkan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Kak Rere atas waktunya pada siang menjelang sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para peserta dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom pada siang menjelang sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Rere bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Oke, cukup sekian pada Zoom TIU siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rere. Ya, Oke, Kak Mamat, Bang Mamat ya. ya. Oke, Semangat ya sampai sore. semangat. Oke, Iya, lanjut ke TWK ya. iya.